Bro, Opo mana ini iki? buat besok lusa ya. Terus ini minggu depan harus selesai. Ini minggu depan. Ya. Wah, lah weh. Terus yang ini yang lainnya, nah itu aku sudah PC ya. Nanti kamu lihat sendiri jadwalnya. PC. Pokoknya bulan ini semuanya harus selesai ya. Wah, lah weh, bulan ini. Iyalah, Waduh. bisa lah. Semangat ya. Bisa aja. Thank you. Deadline aja yang terus kita pikirin ya akhir-akhiran ini. Kadang-kadang kita selalu merasa, aduh deadline, aduh pekerjaan numpuk sekali. Deadline A, B, C, D, E, F, G semuanya numpuk. Nah, deadline ini yang sering kali membuat kita stres. Kita aduh pekerjaan banyak, pekerjaan nggak kekerjain. Aduh, saya digaji A tapi pekerjaan saya A, B, C, D, E, F, G. Waduh banyak banget karena deadline-nya numpuk sekali. Nah, ini nggak sehat. Kenapa? Karena biasanya kalau kita sudah ngeliat deadline, aduh banyak sekali deadline ini, pekerjaan kita tambah berantakan. Pekerjaan kita banyak yang nggak selesai. Bahkan jangankan kita berusaha tepat waktu ya, selesai aja kadang enggak gitu. Nah, mengutip buku The Introvert Advantage, seharusnya ya seberapa banyak pekerjaan kita, seberapa banyak deadline kita, seharusnya itu kita bisa pilah jadi beberapa pekerjaan-pekerjaan kecil yang seharusnya kita cicil sedikit demi sedikit. Tapi gimana sih kita untuk menghadapi deadline yang terlalu banyak itu, pekerjaan yang banyak itu gimana caranya? Nah, berikut tipsnya. Tips yang pertama, dicatat deadline-nya. Ya, yang pasti dong kalau kita punya pekerjaan banyak, kita punya deadline yang banyak, seharusnya kita bisa mencatat semuanya itu. Kalau nggak dicatat, ya pasti nanti pada akhirnya kita sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Semua deadline, semua pekerjaan yang kita punya, ya kita catat satu-satu. Oh, pekerjaan A, kapan deadline-nya? Oh, hari Senin. Berarti kita harus sudah mulai menyicil dari hari, katakanlah minggu sebelumnya, hari Kamis sama Jumat kita sudah mulai cicil. Begitu juga dengan pekerjaan B, pekerjaan C, pekerjaan D, dan seterusnya. Tips yang kedua, nah kita harus mulai belajar nih mencatat target-target kita setiap hari. Jadi nanti kita gak selalu sistem kebut semalam, kita gak selalu buru-buru pas di akhir-akhir deadline. Contoh simpelnya adalah, contoh ya kita harus menulis suatu laporan yang panjangnya 100 halaman. Waduh, kita biasanya pusing nih, aduh banyak banget sih halamannya. Nah, tapi kalau kita bisa menulis target-target kita bisa menetapkan, oke, hari A harus achieve apa, hari B harus achieve apa, dan lain-lain. Dan kita set, katakanlah, dalam satu hari saya spend 2 jam untuk menulis 10 halaman. Pekerjaan menulis laporan yang panjangnya 100 halaman tuh cuman menghabiskan waktu 10 hari. Nah, agak sadar kan? Biasanya nih, katakanlah anak kuliahan, aduh aku skripsi, halamannya 100, 200. Tapi ya kalau kita plotting dengan baik, deadline kita, ya paling cuman habis 10 hari atau 20 hari, mentok-mentok 1 bulan. Begitu juga dengan laporan-laporan kita di kantor. Nah, masalah di deadline ini sebenarnya apa aja sih? Biasanya kan kita sudah catat nih, oke, pekerjaan A, deadline-nya A, pekerjaan B, deadline-nya B. Nah, terus kita sudah mulai membagi tugas-tugas, kita sudah mulai cicil nih. Tapi tetap aja deadline merasa kayak, aduh, gak nutut waktunya. Kenapa ya biasanya? Itu karena biasanya kita ada adegan-adegan ya, atau kejadian-kejadian yang tidak bisa kita duga. Nah, tips yang ketiga, itu kita harus menyisihkan beberapa waktu ya, sejumlah waktu untuk kejadian-kejadian yang tidak bisa kita duga. Nah, tapi kalau nggak ada kejadian tersebut kan percuma dong kita nyisain waktu. Loh, jangan salah, kan pekerjaan kita selesai lebih cepat. Nah, pekerjaan yang selesai lebih cepat akan membantu kita dalam pekerjaan lainnya. Jadi, pada akhirnya tidak ada deadline yang menumpuk. Nah, kata deadline ini kan kesannya negatif ya. Nah, jadi yang sering terjadi itu biasanya kita sering mengkritik diri kalau kita tidak memenuhi deadline tertentu. Aduh, saya telat nih, aduh, saya nggak pantas kerja ini, aduh. Saya quit aja, waduh ngawur ya. Nah, karena itu tips yang keempat itu adalah bagaimana kita menghindari sikap mengkritik diri sendiri. Jangan salah loh ya, bukan berarti kita tidak boleh mengkritik diri sendiri. Mengkritik diri sendiri itu perlu juga, cuman
Yang harus kita tekankan adalah bagaimana kita improve ke depannya. Bagaimana deadline-deadline itu tidak menumpuk lagi. Bagaimana cara kita menetapkan target, bagaimana kita mencatat semua deadline-nya dengan rapi, sehingga semua pekerjaan kita tertata rapi. Itu yang paling penting. Jangan terfokus pada, oh saya gak pantas, saya telat, dan lain-lain. Pada akhirnya mengurangi performa kita. Hal itu tidak membantu dalam menyelesaikan permasalahan kita. Nah, gimana? Sudah siap belum menghadapi deadline? Itu saja tips dari saya. Kita berjumpa lagi di Total Tips berikutnya. Apa kabar? Sukses!